Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, bab 3 metode penelitian izin mempresentasikan hasil paparan materi kita. Anggota kelompok 6 yaitu yang pertama ada Hauzana Saniyah, Tivana Pramudia Sena, Najwa Putri Rama, dan saya sendiri Rahel. Oke, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, berikutnya ada materi yang diresume dari buku Baby. Pertama itu ada survey research. Yang pertama, introduction. Penelitian survei adalah salah satu metode pengamatan yang sering digunakan dalam ilmu sosial. Dalam survei yang umumnya dilakukan, peneliti memilih sampel responden dan menyampaikan kuesioner berstandar kepada mereka. Nah, bab ini mencakup pembahasan singkat tentang analisis sekunder, yaitu analisis data survei yang dikumpulkan oleh orang lain. Penggunaan hasil survei ini telah menjadi aspek penting dalam penelitian survei. Lalu selanjutnya, topik yang sesuai untuk penelitian survei. Penelitian survei mungkin merupakan metode terbaik yang tersedia bagi peneliti sosial yang tertarik mengumpulkan data asli untuk menggambarkan populasi yang terlalu besar untuk diamati secara langsung. Pengambilan sampel probabilitas yang cermat memberikan sekelompok responden yang karakteristiknya dapat dianggap mencerminkan populasi yang lebih besar, dan kuesioner berstandar yang dirancang dengan baik, memberikan data dalam bentuk yang sama dari semua responden. Lalu selanjutnya ada pedoman mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu ada pilih sesuai formulir pernyataan. Yang kedua pertanyaan dan statement. Lalu selanjutnya ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Lalu selanjutnya menjelaskan lebih lanjut tentang pertanyaan. Lalu selanjutnya menghindari pertanyaan yang ganda. Lalu responden harus memiliki kemampuan untuk menjawab. Responden harus bersedia untuk menjawab. Pertanyaan harus relevan. Pertanyaan yang pendek lebih baik. Hindari pertanyaan negatif. Hindari pertanyaan rancu. Lalu selanjutnya masuk ke pembuatan kuesioner. Yang pertama ada format kuesioner umum. Secara umum, sebuah kuesioner sebaiknya memiliki uang yang memadai dan tata letak yang rapi. Jika sedang merancang kuesioner yang akan diisi sendiri, peneliti yang kurang berpengalaman cenderung khawatir bahkan kuesioner akan terlihat terlalu panjang. Lalu selanjutnya ada format untuk responden. Dalam salah satu jenis item kuesioner yang paling umum, responden diharapkan untuk memilih satu respon dari serangkaian respon yang tersedia. Selanjutnya, pertanyaan kontingensi. Seringkali dalam kuesioner beberapa pertanyaan akan relevan bagi sebagian responden dan tidak relevan bagi yang lain. Lalu yang keempat, pertanyaan matriks. Seringkali Anda ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang memiliki kategori jawaban yang sama. Ini biasanya terjadi ketika dijawab oleh kategori Likert. Yang kelima, menulis pertanyaan di kuesioner. Urutan di mana item kuesioner disajikan juga dapat mempengaruhi tanggapan. Pertama, penampilan satu pertanyaan dapat mempengaruhi jawaban yang diberikan pada pertanyaan berikutnya. Lalu ada instruksi kuesioner. Setiap kuesioner, baik yang akan diisi oleh responden atau diberikan oleh pewawancara, sebaiknya berisi instruksi yang jelas dan komentar pengantar yang sesuai jika diperlukan. Lalu ada pengujian awal kuesioner. Tidak peduli seberapa hati-hati peneliti merancang alat pengumpulan data, selalu ada kemungkinan adanya kesalahan. Maka dari itu perlu untuk diuji coba terlebih dahulu. Lalu materi yang selanjutnya ada self-administrated questionnaires. Bentuk paling umum dari kuesioner yang diisi adalah survei melalui pos atau mail survei. Namun, terdapat beberapa teknik lain yang juga sering digunakan. Terkadang mungkin sesuai untuk mengadministrasi kuesioner kepada sekelompok responden yang berkumpul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Lalu selanjutnya ada mall distribution and returns. Metode dasar ini mengumpulkan data
melalui pos. Lalu the monitoring returns. Pengiriman kuesioner melibatkan pertanyaan penelitian baru yang memungkinkan membuktikan nilai yang berharga dalam sebuah studi. Maka dari itu, perlunya untuk memonitoring jawaban. Lalu selanjutnya ada follow up. Nah, pengiriman tindak lanjut atau follow up dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam cara yang paling sederhana, responden yang belum respons hanya dikirimkan surat. Namun metode yang lebih baik adalah dengan mengirimkan salinan baru dari kuesioner survei bersama dengan surat follow up-nya. Lalu ada respon rata-rata. Pertanyaan yang sering diajukan oleh peneliti survei berkaitan dengan persentase tingkat pengembalian atau tingkat respons yang seharusnya dicapai dalam sebuah survei. Lalu ada kompensasi bagi responden. Sudah menjadi praktik umum memberikan pembayaran kepada subjek eksperimen dan kelompok fokus sebagai imbalan atas partisipasi mereka. Meskipun hal ini jarang terjadi dalam metode penelitian lainnya, namun kompensasi biasanya diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah survei interview. Wawancara adalah metode alternatif untuk mengumpulkan data survei. Alih-alih meminta responden untuk membaca kuesioner dan memasukkan jawaban mereka sendiri, peneliti mengirimkan wawancara untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban responden. Dalam mengikuti pedomannya, ada beberapa pedoman untuk mewawancari seseorang. Yang pertama ada peran pewawancara survei. Survei wawancara umumnya mencapai tingkat respons yang lebih tinggi daripada survei melalui pos. Lalu ada juga petunjuk umum untuk wawancara survei, seperti penampilan dan sikap, familiar dengan kuesioner, mengikuti kata-kata pertanyaan dengan tepat, menyelidiki tanggapan, dan koordinasi dan kendali. Pastikan juga bahwa pewawancara sepenuhnya memahami spesifikasi dan alasan di baliknya serta pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Selanjutnya ada survei telepon. Survei melalui telepon menawarkan banyak keuntungan yang mendasari popularitas metode ini. Kemungkinan yang terbesar adalah dalam hal biaya dan waktu dalam urutan tersebut. Untuk melakukan wawancara tatap muka di rumah tangga, Anda mungkin harus mengemudi beberapa mil ke rumah responden, hanya untuk menemukan tidak ada orang di sana. Kemudian kembali ke kantor penelitian dan mengemudi kembali keesokan harinya. Mungkin saja tidak menemukan siapapun di sana lagi. Lebih murah dan lebih cepat untuk membiarkan jari-jari Anda melakukan perjalanannya dengan melakukan survei telepon. Selanjutnya ada online survei. Dalam online survei ini ada 3 kategori. Yang pertama perangkat online. Pada awalnya survei online ditujukan kepada pengguna komputer pribadi yang paling umumnya adalah model desktop. Lalu yang kedua, desain instrumen elektronik. Tentasi awal tentu saja adalah dengan hanya mengimpor file digital dari kuesioner melalui pos ke dalam kerangka survei web. Namun ada 2 masalah dengan pendekatan ini. Yang pertama tuh format kuesioner melalui pos tidak selalu sesuai dengan layar komputer, apalagi layar tablet atau smartphone. Dan yang kedua, perangkat elektronik menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat dicapai dengan kata-kata di atas kertas. Dan yang terakhir, peningkatan tingkat respon. Sementara dapat mencapai tingkat respon yang sebanding, biaya survei online jauh lebih rendah daripada survei melalui pos konvensional. Biaya kertas, pencetakan, dan ongkos kirim saja dapat menjadi biaya yang besar. Lalu masuk ke mixed mode survei. Meskipun penelitian kadang-kadang telah menggabungkan survei tatap muka melalui pos dan telepon, kemunculan survei online telah meningkatkan perhatian terhadap potensi gabungan teknik survei. Cara ini cenderung lebih efektif. Lalu masuk ke komparasi metode survei, kuesioner yang diisi sendiri umumnya lebih murah dan lebih cepat dibandingkan survei wawancara tatap muka. Survei wawancara juga menawarkan banyak keuntungan, sebagai contohnya mereka umumnya menghasilkan lebih sedikit kuesioner yang tidak lengkap. Meskipun responden mungkin melewati pertanyaan dalam kuesioner yang diisi sendiri, wawancara dilatih melewati pertanyaan dalam kuesioner yang diisi sendiri, wawancara dilatih untuk tidak melakukannya. Keuntungan utama dari survei telepon dibandingkan dengan survei tatap muka terutama terkait dengan waktu dan uang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari survei. Survei sangat berguna dalam menggambarkan karakteristik dari sebuah populasi besar.
Sampel probabilitas yang dipilih dengan hati-hati dikombinasikan dengan kuesioner standar, memberikan kemungkinan untuk membuat pertanyaan deskriptif yang rinci tentang sekelompok mahasiswa, sebuah kota, sebuah negara, atau populasi besar lainnya. Dalam satu aspek, survei bersifat fleksibel. Banyak pertanyaan dapat diajukan tentang suatu topik tertentu, memberikan Anda fleksibilitas yang bebas dalam analisis Anda. Dan yang terakhir ada analisis sekunder, yaitu sebagai metode observasi, penelitian survei melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, konstruksi kuesioner, pemilihan sampel, dan pengumpulan data, baik melalui wawancara atau kuesioner yang diisi sendiri. Seperti yang Anda ketahui, survei biasanya adalah usaha besar. Tidak jarang survei skala besar memakan waktu beberapa bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun untuk berkembang dari konseptualisasi hingga data yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada uncontributive research. Yang pertama ada introduction. Setelah membahas beberapa penelitian sebelumnya, pada bab ini ada 5 bagian utama yang akan dipaparkan seperti berikut. Ada 4 bagian utama yang akan dipaparkan seperti berikut ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada content analysis, analyzing existing statistic, comparative and historical research, dan unattributive online research. Selanjutnya ada content analysis. Analisis konten merupakan suatu ilmu tentang rekaman komunikasi manusia yang berupa buku, situs web, lukisan, maupun hukum. Salah satu contoh analisis dari konten diri sendiri adalah saat para peneliti feminis untuk mempelajari isi buku dari anak-anak, buku fiksi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada topik appropriate for content analysis. Analisis konten merupakan hal yang pas untuk mendalami serta mempelajari komunikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan basic dalam penelitian komunikasi seperti menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Beberapa isu dapat disajikan dengan baik jika melalui proses analisis konten. Contohnya, apabila seseorang lebih menyukai musik bergenre pop, maka orang tersebut cenderung mencari atau mendengarkan musik dan musisi pop dibandingkan genre musik lainnya. Selanjutnya ada sampling in content analysis. Untuk melakukan pengambilan sampel dalam analisis konten, ada beberapa teknik pengambilan sampel yang bisa diterapkan pada analisis konten seperti berikut. Yang pertama ada units of analysis. Unit of analysis merupakan sebuah teknik di mana setiap individu menjadi dasar pernyataan deskriptif dan penjelasan. Oleh karena itu, unit analisis bisa menjadi sesuatu yang rumit karena pemilihan sampelnya sangat bergantung pada unit analisisnya. Yang kedua ada sampling teknik. Pada analisis konten, para peneliti biasanya menggunakan berbagai macam pengambilan sampel, seperti pemilihan sampel acak atau sistematis, pengambilan sampel bertingkat, dan juga pengambilan sampel klaster. Selanjutnya, ada coding in content analysis. Coding merupakan salah satu proses di mana data yang mentah menjadi bentuk data yang sudah sesuai dengan standar yang ada. Dalam menganalisa konten, coding sendiri menyangkutkan logika dan konsep operasionalisasi. Seperti penelitian lainnya, peneliti harus menyempurnakan kerangka konsep yang sudah ada dan mengembangkan metode-metode penelitian khusus yang berkaitan dengan kerangka yang sudah dibuat. Yang pertama ada manifest latent content dan conceptualizations and creation code categories. Selanjutnya ada continuing and recording keeping dan qualitative data analysis. Selanjutnya ada illustration of content analysis. Ilustrasi dari konten biasanya digambarkan melalui sebuah penelitian. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Stephen Craig pada tahun 1992 bertujuan untuk mempelajari teoretik gender dalam iklan televisi. Ada beberapa iklan yang dipilih dan dikelompokkan sesuai golongan usia para penonton. Dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk yang diiklankan pada siang hari berupa produk makanan, rumah tangga, dan produk-produk yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Sedangkan di hari Minggu atau di hari weekend, banyak meng-highlight tentang produk otomotif, layanan bisnis, atau minuman beralkohol, dan lainnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Acel, dipersilakan. Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya ada analyzing existing statistic. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah menganalisis statistik yang ada. Metode ini penting karena statistik yang sudah ada seharusnya selalu dianggap setidaknya sebagai sumber data tambahan. Misalnya jika Anda melaksanakan survei tentang sikap politik, Anda akan baik-baik saja untuk memeriksa apakah menyajikan temuan Anda dalam konteks pola pemilihan, tingkat partisipasi pemilih, atau statistik serupa yang relevan dengan minat penelitian Anda. Nah, statistik yang sudah ada juga dapat menjadi data utama untuk penelitian ilmu sosial. Contohnya adalah studi klasik yang disebutkan pada awal bab ini, yaitu suicide. Yang kedua adalah studi Durkheim tentang bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa orang melakukan bunuh diri. Meskipun setiap kasus bunuh diri memiliki cerita dan alasan yang unik, ada beberapa alasan umum yang dapat digolongkan, yaitu masalah keuangan, masalah percintaan, rasa malu, dan masalah pribadi lainnya. Durkheim menemukan beberapa pola perbedaan dalam tingkat bunuh diri ketika ia meneliti catatan-catatan yang tersedia. Salah satu hal pertama yang menarik perhatiannya adalah stabilitas relatif tingkat bunuh diri. Ketika ia melihat beberapa negara, ia menemukan bahwa tingkat bunuh diri hampir sama dari tahun ke tahun. Ia juga menemukan bahwa jumlah bunuh diri yang tidak proporsional terjadi di musim panas, sehingga ia mengajukan hipotesis bahwa suhu mungkin memiliki pengaruh. Yang ketiga ada konsekuensi globalisasi. Globalisasi adalah sebuah konsep yang menjadi kontroversial di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Ada berbagai pandangan tentang globalisasi, mulai dari pandangan yang melihatnya sebagai penyelamatan ekonomi bagi negara-negara berkembang karena penyebarannya gaya kapitalisme ala Amerika, hingga pandangan yang menganggap globalisasi sebagai eksploitasi kolonial, di mana perusahaan multinasional mengeksploitasi sumber daya dan penduduk negara miskin. Selain itu, ada banyak pandangan lain yang berbeda terkait globalisasi. Yang keempat ada unit analisis. Ketika menganalisis statistik yang sudah ada, seringkali yang dijadikan unit analisis bukan individunya, melainkan kelompok atau daerah. Ini bisa menjadi masalah karena statistik yang ada umumnya menggambarkan kelompok. Misalnya ketika Durkheim ingin tahu apakah orang Protestan atau Katolik lebih sering bunuh diri, dia kesulitan karena tidak ada catatan yang menunjukkan agama orang yang bunuh diri. Yang kelima adalah masalah validitas. Ketika kita melakukan penelitian berdasarkan analisis data yang sudah ada, kita hanya terbatas pada apa yang sudah ada. Terkadang data yang ada belum tentu mencakup hal yang ingin kita teliti, dan pengukuran kita mungkin tidak sepenuhnya memiliki variabel dan konsep yang ingin kita simpulkan. Dalam penelitian sosial, ada dua cara untuk validitas ketika menggunakan data statistik yang sudah ada, pemikiran logis dan aplikasi. Contoh strategi pemikiran logis seperti yang dilakukan oleh Durkheim, meskipun ia tidak dapat menentukan agama orang yang melakukan bunuh diri, ia beralasan bahwa sebagian orang besar bunuh diri di daerah yang mayoritas Protestan akan dilakukan oleh orang Protestan. Yang keenam adalah masalah keandalan. Analisis statistik yang bergantung pada statistik yang sudah ada tergantung pada kualitas statistik itu sendiri. Apakah statistik itu melaporkan dengan akurat apa yang diklaimnya? Ini bisa menjadi masalah besar terkadang karena tabel-tabel berat statistik pemerintah misalnya kadang-kadang juga tidak akurat. Misalnya jika Anda tertarik melacak tren penggunaan ganja dalam jangka panjang di Amerika, statistik resmi tentang jumlah orang yang ditangkap karena menjual atau memiliki ganja mungkin tampak sebagai ukuran yang masuk akal untuk penggunanya. Yang terakhir ada sumber statistik yang ada. Banyak badan dan kelompok non-pemerintah menyediakan banyak data yang bisa digunakan untuk penelitian. Mereka mengumpulkan data tentang bisnis, politik, opini publik, demografi, dan banyak lagi. Selanjutnya ada comparative and historical research. Penelitian perbandingan dan sejarah berbeda secara substansial dari metode yang telah dibahas sejauh ini, meskipun ada beberapa yang tumpang tindih dengan penelitian lapangan, analisis konten, dan analisis statistik yang ada. Ini penggunaan metode sejarah oleh sosiolog, ilmuwan politik, dan ilmuwan sosial lainnya untuk memeriksa masyarakat dari waktu ke waktu dalam perbandingan satu sama lain. Contohnya adalah penelitian perbandingan dan sejarah yang berurusan dengan topik seperti kelas sosial, kapitalisme, agama, revolusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unobtrusive online research. Kita akan mengulas bagaimana data
daring digunakan dalam penelitian sosial tanpa mengganggu suatu individu. Salah satu hal yang penting untuk diingat adalah konsep big data yang mengacu pada kumpulan data besar yang dikumpulkan secara otomatis dari aktivitas daring. Misalnya, National Security Agency atau NSA telah mengumpulkan data dan menganalisis komunikasi telepon, email, dan lainnya. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan toko online juga menggunakan big data, seperti ketika Anda melihat iklan produk hewan peliharaan setelah membaca artikel tentang anjing di internet. Selanjutnya, next slide bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada evaluasi research. Yang pertama ada introduction. Introduction ini penelitian evaluasi adalah bentuk penelitian terapan yang mempelajari efek intervensi sosial. Lalu ada topik yang sesuai untuk penelitian evaluasi. Tema-tema yang sesuai untuk penelitian evaluasi meliputi studi kebutuhan, studi biaya manfaat, studi pemantauan, serta evaluasi program dan penilaian hasil. Penelitian evaluasi kadang-kadang dikaitkan dengan niat penelitian tindakan partisipasif. Lalu yang ketiga, merumuskan masalah. Masalah pengukuran, penyusunan masalah yang cermat, termasuk pengukuran yang relevan dan kriteria keberhasilan atau kegagalan sangat penting dalam penelitian evaluasi. Terutama evaluator harus dengan hati-hati menentukan hasil, mengukur konteks eksperimental, menemukan intervensi yang sedang diteliti dan populasi yang dituju oleh intervensi tersebut, serta memutuskan apakah akan menggunakan pengukuran yang sudah ada atau memang yang baru. Selanjutnya ada jenis desain penelitian evaluasi. Peneliti evaluasi biasanya menggunakan desain eksperimental atau desain kuasi eksperimental. Contoh desain kuasi eksperimental meliputi studi time series dan penggunaan kelompok kontrol yang tidak setara. Para evaluator juga dapat menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Analisis data kualitatif dan kuantitatif dapat sesuai dengan penelitian evaluasi, kadang-kadang dalam studi yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada konteks sosial. Penelitian evaluasi melibatkan masalah logistik, khusus karena terdapat dalam peristiwa sehari-hari dalam kehidupan nyata. Implikasi dari penelitian evaluasi tidak selalu akan diimplementasikan, terutama jika mereka bertentangan dengan pandangan resmi. Lalu selanjutnya ada penelitian indikator sosial. Indikator-indikator sosial dapat memberikan pemahaman tentang proses sosial yang luas. Model simulasi komputer menjanjikan kemungkinan bagi peneliti untuk mempelajari hasil yang mungkin dari intervensi sosial, tanpa harus mengalami hasil tersebut dalam kehidupan nyata. Lalu selanjutnya ada penelitian etika dan evaluasi. Terkadang intervensi sosial yang sedang dievaluasi dalam penelitian evaluasi itu sendiri dapat menimbulkan masalah etika. Penelitian evaluasi dapat melibatkan tekanan tambahan untuk menghasilkan hasil tertentu sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian yang curang dalam studi evaluasi dapat memiliki konsekuensi yang lebih parah daripada konsekuensi yang dihasilkan oleh jenis penelitian lainnya. Next, boleh dilanjut rekan saya. Selanjutnya ada resume dari buku Creswell. Pada halaman 53, elemen utama ketiga dalam kerangka penelitian adalah metode penelitian khusus yang melibatkan bentuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang peneliti usulkan untuk meneliti mereka. Untuk halaman 54 dan 56 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada research approach as worldwide view, design, and method. Pendekatan penelitian dalam buku ini terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan penelitian campuran. Sebuah skenario penelitian yang memiliki ciri khas dan dapat menggambarkan ketiga elemen ini ketika digabungkan menjadi sebuah desain penelitian. Selanjutnya ada kriteria of selecting a research approach. Hal ini mengingat banyaknya kemungkinan pemilihan pendekatan seperti kualitatif, kuantitatif, dan juga campuran, maka peneliti harus memperhatikan paradigma, desain, metode, serta masalah penelitian agar pembaca dapat menerima hasil penelitian yang memuaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada resume dari buku Creswell halaman 57.
yaitu masalah dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian adalah masalah atau perhatian yang perlu diteliti, contohnya seperti masalah diskriminasi rasial. Masalah ini timbul karena ada kekosongan dalam literatur penelitian, konflik dalam hasil penelitian yang ada, topik yang diabaikan dalam literatur, kebutuhan untuk mendengarkan suara peserta yang terpinggirkan, dan masalah kehidupan nyata yang ada di tempat kerja, rumah, komunitas, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya buku Creswell halaman 58-59. Peneliti memilih pendekatan penelitian berdasarkan pelatihan dan pengalaman pribadi mereka dengan kuantitatif atau kualitatif sebagai pilihan utama. Proyek campuran memerlukan waktu ekstra karena memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Preferensi pembimbing dan pengalaman audiens mempengaruhi pilihan desain penelitian yang digunakan. Oke, boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya adalah data masalah. Penelitian ini fokus pada analisis postingan Instagram @loker_kota Surabaya yang berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik. Metode yang diterapkan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 responden. Pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu kelompok individu yang terkait dengan objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Tujuan utama dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, realistis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana informasi lowongan pekerjaan disampaikan melalui akun Instagram @loker_surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kaitan materi dan data masalah. Dari data masalah di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dijadikan data masalah memakai pendekatan kuantitatif di dalam penelitian yang telah dibuat. Hal ini berkaitan dengan materi yang ada di dalam buku Creswell halaman 54 mengenai pendekatan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, ada juga penggunaan kuesioner dalam metode penelitian pengumpulan data yang ada di dalam data masalah juga berkaitan dengan materi yang ada di buku babi di mana ada materi tentang pembuatan kuesioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pemenuhan kebutuhan informasi melalui Instagram @loker_kota Surabaya terkait lowongan pekerjaan. Meskipun demikian, Instagram tersebut dianggap sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi para pengikutnya. Menurut perhitungan nilai TCR, dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kesenjangan, akun Instagram @loker_kota Surabaya memberikan manfaat yang signifikan dalam mencari informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, dalam saran, bagi akun Instagram @loker_kota Surabaya diharapkan tetap konsisten dalam berbagi informasi lowongan pekerjaan dan memberikan hiburan seperti tips and trick diterima kerja. Hal ini penting untuk menjaga minat dan keterlibatan followers, serta tidak hanya berfokus pada informasi saja. Bagi followers akun Instagram @loker_kota Surabaya, meskipun partisipasi dalam berbagai informasi besar, penting untuk tetap bijak dalam penggunaan media sosial dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta tetap cerdas dalam berinteraksi. Baik, sekian dari kelompok 6 untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.